Barcelona berhasil mengalahkan Celta Vigo dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Meski demikian, pelatih Barcelona Xavi Hernandez mengaku tidak puas. Menurut Xavi, para pemain Barcelona tidak bermain dengan baik meski berhasil memenangkan pertandingan. Jujur, itu bukan permainan yang bagus, kami tidak bermain dengan baik. Setelah kartu merah, baru kami bermain dengan baik. Kami memiliki gairah, tetapi 11 versus 11 kami menderita, ujar Xavi. Juventus mengawali musim ini dengan sempat berada di jurang degradasi klasemen sementara Serie A. Namun perlahan-lahan mereka mampu bangkit hingga kini mengamankan tiket lolos ke Liga Champions. Allegri pun mengakui bahwa kepergian mendadak Cristiano Ronaldo telah memberikan dampak yang besar bagi Juventus pada musim ini. Kalian semua tahu bahwa melihat Ronaldo pergi bukanlah hal yang mudah. Kami mengalami masa-masa sulit, ujar Allegri. Penampilan Sandro Tonali berkembang dari hari ke hari. Musim ini performanya membuat Rossoneri berpeluang meraih gelar Scudetto. Penampilan Sandro Tonali sendiri sudah sering menuai banyak pujian. Kini ia disebut mirip dengan Antonio Conte oleh mantan pemain AC Milan Demetrio Albertini. Ia sangat mengingatkan saya pada Antonio Conte, seorang gelandang yang bermain untuk tim dan memiliki sifat individu terbaik, ujar Albertini. Menurut laporan Manchester Evening News, keinginan Anthony Martial untuk bertahan di MU bakal buyar. Pasalnya, sang pemain bakal dilepas di musim panas nanti. Menurut laporan itu, Ten Hag sudah memetakan para pemain MU dan nama Martial tidak masuk dalam rencananya. Kontrak Martial di Manchester United masih tersisa hingga tahun 2024 mendatang. Sang striker kabarnya siap dilepas di kisaran angka 30 juta euro di musim panas nanti. Liverpool akan kembali berhadapan dengan Real Madrid yang merupakan pemenang 13 gelar Liga Champions. Karena itu, sebagai pelatih, Jurgen Klopp berpikir bahwa Real Madrid sudah mencapai rekor dan pengalaman yang menakjubkan dalam kompetisi Liga Champions. Tak heran kalau Klopp menilai Madrid menjadi klub favorit untuk juara. Mereka sekarang adalah favorit besar. Semua pengalaman yang mereka miliki dan semua hal semacam ini, ujar Klopp. Winger kiri AC Milan Rafael Leao tampaknya tidak peduli dengan minat Barcelona. Pasalnya, pemain Portugal tersebut malah mengungkapkan kebahagiaannya di San Siro. Rasa bahagianya itu ia curahkan lewat live di akun Instagram pribadinya. Dalam siaran langsung tersebut, Leo mengatakan bahwa ia bahagia di San Siro dan bermimpi meraih gelar Liga Champions bersama Rossoneri. Sementara itu, Rossoneri sendiri telah memprioritaskan perpanjangan kontrak Rafael Leao. Final Coppa Italia 2021-2022 antara Juventus versus Inter Milan mencatatkan rekor baru. Rekor baru tercipta dalam hal pendapatan dari hasil penjualan tiket pertandingan. Dikutip dari Football Italia, sebanyak 68.000 tiket telah dilepas kepada para supporter. Pendapatan dari penjualan tiket diperkirakan mencapai 5 juta euro. Dengan begitu, final Coppa Italia musim ini akan tercatat sebagai laga dengan pendapatan tiket terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Liverpool sama sekali tidak berencana untuk berpisah dengan Sadio Mane. Sang winger dinilai masih produktif bagi Juventus. Karena itu, mereka tidak mau kehilangan pemain sekali berMane. Kini, Gol Internasional mengklaim bahwa manajemen Liverpool dan agen Sadio Mane sudah sepakat untuk bertemu pada akhir Mei 2022. The Reds dilaporkan akan memberikan tawaran yang sangat menarik agar sang winger mau bertahan di musim panas nanti. Dilansir Mundo Deportivo, Real Madrid siap untuk menguangkan striker mereka Luka Jovic. Pasalnya, sang pemain dianggap sebagai surplus di lini serang. Kabar akan dijualnya Luka Jovic oleh Real Madrid tentu saja menjadi kabar yang bagus bagi sejumlah klub. Di antaranya ada Inter Milan dan Arsenal. Keduanya memang sedang gencar mengincar striker baru di musim panas nanti. Mereka juga dikabarkan sama-sama memiliki ketertarikan mendatangkan Luka Jovic.
Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan menyusun rencana pembajakan dua pemain RB Leipzig, yakni Christopher Nkunku dan Joško Gvardiol. Sementara itu, Leipzig dilaporkan enggan melepaskan kedua pemain tersebut. Namun demikian, Chelsea masih akan mencoba untuk menegosiasikan transfer kedua pemain itu. The Blues juga disebut akan mengalokasikan dana sekitar 75 juta pound sterling untuk merekrut keduanya dari Leipzig. Gosip baru beredar mengenai masa depan Aaron Wan-Bissaka. Ia kabarnya diizinkan pergi dari Manchester United pada musim panas nanti. Manchester Evening News mengklaim bahwa Erik ten Hag mempersilahkan sang bek pergi. Sang manajer dilaporkan sudah mengamati permainan Wan-Bissaka. Meski begitu, ten Hag tetap memberikan kesempatan bagi Wan-Bissaka. Sang bek akan diikut sertakan di pramusim MU nanti. Ten Hag ingin melihat langsung performa sang bek. Barcelona sudah mulai ancang-ancang mendatangkan gelandang baru sebagai pengganti jangka panjang untuk Sergio Busquets yang mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Kini, Blaugrana dilaporkan sedang mengincar gelandang Bayern Munchen asal Spanyol, Marc Roca. Menurut laporan Sport, Bayern Munchen juga telah meminta Roca untuk segera menemukan klub baru apabila dirinya ingin mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano angkat bicara terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap Pau Torres. Ia mengakui bahwa ada kemungkinan bagi Setan Merah mengamankan jasa sang bek di musim panas ini. Romano menyebut bahwa MU masih menunggu konfirmasi dari Erik ten Hag sebelum melepaskan tawaran untuk sang bek. Sementara itu, Manchester United harus siap keluar uang sekitar 55 juta euro untuk mengamankan jasa Pau Torres. Dilansir Daily Mail, Chelsea tertarik dengan tawaran Barcelona untuk melakukan barter dua pemain sekaligus. Proposal ini diajukan Barcelona yang tengah menghadapi kesulitan finansial. Meski harus berhemat, klub asal Catalunya ini tetap ingin mendapatkan pemain baru. Kabarnya, Barcelona menawarkan dua pemainnya sekaligus demi mendapatkan Cesar Azpilicueta dan Marcos Alonso. Pemain itu adalah Sergiño Dest dan kiper kawakan Neto. AS Roma dilaporkan menjadi tim yang sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Nemanja Matic. Sang pelatih Jose Mourinho dirumorkan ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya tersebut. Mourinho pun baru-baru ini memberikan indikasi terkait ketertarikannya pada Nemanja Matic. Ia mengakui bahwa Matic adalah sosok pemain yang spesial di matanya. Semua orang tahu bagaimana hubungan saya dengan Nemanja. Ia adalah salah satu pemain yang sangat saya percaya, ujar Mourinho. Dikutip dari The Sun, Real Madrid telah mengunci transfer Antonio Rudiger sebagai amunisi anyar mereka musim depan. Rudiger didapat secara gratis dari Chelsea setelah kontraknya bersama The Blues habis. Rudiger menyetujui kontrak berdurasi 4 tahun bersama Real Madrid. Ia juga diganjar gaji lebih dari 400.000 pound sterling per pekan. Real Madrid juga memasukkan klausul rilis senilai 340 juta pound sterling atau setara 6,1 triliun rupiah di dalam kontrak Rudiger. AC Milan dikabarkan telah mempercepat negosiasi dengan striker Liverpool yang akan habis kontraknya Divock Origi. Menurut jurnalis Italia Matteo Moretto, Paolo Maldini telah menggelar negosiasi baru dengan agen sang pemain. Mereka dilaporkan segera merampungkan kesepakatan transfer Origi. Striker 26 tahun tersebut bakal menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun bersama Milan. Ia akan menjadi salah satu rekrutan pertama mereka pada bursa transfer musim panas. Keinginan kuat Aston Villa untuk mempermanenkan Philippe Coutinho segera menjadi kenyataan. Pasalnya, kedua klub telah menemui kata sepakat soal transfer Coutinho. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, kedua pihak sepakat dengan harga sekitar 20 juta euro. Kesepakatan transfer ini pun akan segera diumumkan. Romano menambahkan, jika Steven Gerrard menjadi sosok yang berhasil meyakinkan Coutinho untuk bertahan bersama Aston Villa.
Setelah resmi mengumumkan akan mendatangkan Erling Haaland, masa depan Gabriel Jesus kian tidak jelas. Ia kabarnya siap mencari tantangan baru bersama klub lain. Agen Gabriel Jesus, Marcelo Pettinati, mengonfirmasi bahwa sang klien tertarik pindah ke Arsenal. Namun ia juga mengklaim bahwa The Gunners harus bersaing dengan 6 klub lain jika ingin mendatangkan sang striker. Sementara itu, kontrak Gabriel Jesus di Manchester City menyisakan 1 tahun lagi. Chelsea menghadapi Leeds United di laga tunda pekan ke-33 Liga Inggris. Bermain di Ellen Road Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Thomas Tuchel menang dengan skor 3-0. Chelsea membuka keunggulan lewat Mason Mount di menit 4. Christian Pulisic kemudian menggandakan keunggulan di menit 55. Pada akhirnya, gol Romelu Lukaku di menit 83 menyempurnakan kemenangan Chelsea dengan skor 3-0. Berkat hasil ini, Chelsea kini mengoleksi 70 poin dan menempati urutan ketiga klasemen. Juventus menghadapi Inter Milan di laga final Coppa Italia. Bermain di Stadio Olimpico Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, pertandingan final kali ini dimenangkan Inter Milan dengan skor 4-2. Inter Milan unggul lebih dulu lewat Juventus menyamakan skor melalui Alexandro di menit 50. 2 menit kemudian, Juventus berbalik unggul berkat gol Dusan Vlahovic. Penalti Hakan Calhanoglu di menit 80 membuat skor imbang 2-2. Penalti Ivan Perisic di menit 99 membawa Inter unggul 3-2. Gol Ivan Perisic pada menit 102 mengakhiri laga dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Inter Milan menjuarai Coppa Italia 2021-2022. Manchester City menghadapi Wolverhampton di laga tunda pekan ke-33 Liga Inggris. Bermain di Molineux Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, The Citizen menang dengan skor telak 5-1. Manchester City membuka skor lewat Kevin De Bruyne di menit 7. Di menit 11, Wolves membalas melalui Leander Dendoncker. 5 menit berselang, De Bruyne membawa Manchester City unggul 2-1. De Bruyne kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 24. Pada menit ke-60, gol keempat De Bruyne membawa Manchester City unggul 4-1. Gol Raheem Sterling pada menit 84 menutup laga dengan skor 5-1 untuk kemenangan tim tamu. Dengan hasil ini, Manchester City kini mengoleksi 89 poin dan kian kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris.